Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang integral. Dan ini bukan mata kuliah kalkulus. Maksudnya materi integral di mata kuliah kalkulus itu ada di akhir sekali nanti. Tapi ternyata kebutuhan untuk memahami integral itu lebih awal daripada materi kalkulusnya. Jadi di fisika dasar sudah butuh integral, di mata kuliah yang lain juga mungkin sudah butuh integral. Jadi saya mau sampaikan di awal tentang integral. Tapi fokusnya bukan tentang cara cepat mengerjakan integral, bukan itu, karena itu sudah dipelajari di SMA, sudah dipelajari di MAN gitu ya, yang di sekolah itu ya. Nah, yang mau saya tekankan adalah memahami sebenarnya integral itu apa, hakikatnya integral itu apa gitu ya. Kalau orang membahas integral biasanya dia mengelompokkan, ada membahas integral di kalkulus sendiri, ada integral di kalkulus vektor yang mengkaitkan antara integral tuh dengan kaitannya dengan vektor dan lain-lain tuh ya. Dan ada yang membahas integral lipat, kemudian ada integral lintasan, ada integral luasan, ada integral tertutup dan sebagainya. Saya nggak mau mengelompok-kelompokkan seperti itu meskipun harusnya begitu gitu. Yang saya mau tekankan adalah hakikatnya integral sendiri itu apa gitu. Karena sebenarnya mau dibahas dalam jenis integral apapun, yang namanya integral itu sebenarnya maksudnya sama, yaitu penjumlahan dari penggalan-penggalan kecil yang tak berhingga banyaknya. Jadi integral itu adalah penjumlahan dari penggalan-penggalan kecil yang tak berhingga banyaknya. Seperti apa itu? Kalau di kalkulus, kalau misalnya nanti sampai materinya, itu definisi integral. Kalau ada orang menulis integral A B itu misalnya fx dx, itu ini ditulis apa, itu sama dengan limit n menuju tak berhingga, kemudian ini sigma i 1 sampai n, kemudian ada fci, ada delta xi. Nah, ini apa tuh nggak jelas, karena nggak jelas nggak jelas nggak usah diperhatikan, udah saya coret, nggak penting. Emang nggak penting ya, penting, tapi jangan terjebak karena ini dipelajari lagi di kalkulus gitu ya. Oke, ya kita mau membahas itu, tapi saya takutnya nanti malah berhenti di sini karena sulit melihat rumus ini. Oke, saya lewati. Pokoknya tadi maksudnya ke sana sebenarnya. Jadi integral itu apa? Saya mau bahas tentang konsepnya, pokoknya harus paham gitu ya. Karena kalau ini paham, ini kedepannya enak lah kira-kira, terutama untuk mahasiswa baru ya. Ini untuk mahasiswa baru terutama, yang baru kenal bangku kuliah, kemudian menghadapi integral, jangan hanya paham rumusnya, tapi jangan hanya paham rumus tepatnya, tapi juga paham maksud dan hakikatnya. Oh iya, integral yang kita pelajari di sini itu integral Riemanan ya, integral Riemann. Karena integral itu bermacam-macam nanti, tapi bukan untuk S1, yang lainnya itu ada integral Lebesgue, ada integral itu jangan dipelajari sekarang. Pokoknya kita fokus ke integral biasa, integral Riemann. Mengingat dulu yang kita pelajari di SMA, kalau ada disuruh mencari luasan di bawah kurva seperti ini, gini misalnya. Nah, saya besarin lagi aja. Ini ada kurva seperti ini misalnya, kemudian disuruh mencari luasan di bawah kurva yang dibatasi oleh dua garis kuning ini antara x-nya A sampai x-nya itu B di sini. Ya, luasan yang ini ya, yang saya arsir dengan hijau itu. Luasan ini, disuruh mencari luasan ini. Kalau misalnya yang merah ini adalah fungsi f, gini. Seingat saya dulu, dan yang lain juga mungkin ingat gitu ya. Ini sumbu x ya, ini sumbu x, ini sumbu y. Kalau kita mau mencari luas yang diarsir itu luasnya ini adalah integral dari A sampai B f dx. Benar ya, fx dx itu. Ini dulu menggunakan rumus ini. Tapi rumus ini sebenarnya apa toh sebenarnya itu? Ya kalau cara mengerjakannya sudah tahu saya rasa ya, integral ya.
menggunakan rumus-rumus cepat integral seperti apa yang dipelajari di SMA dulu. Tapi yang mau saya tekankan bukan itu. Sudah, yang rumus tadi tinggalkan sebentar, sekarang perhatikan yang ini. Ini kalau misal saya buat partisi seperti ini. Lihat ya. Sumbu X-nya itu saya bagi ke dalam penggal-penggal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 di situ. Kemudian ini saya sebut sebagai delta X1. Delta X1, ini delta X2. Jelas ya? Dan seterusnya ini delta X3, delta X4, ini adalah delta X5. Gitu, misalnya gitu. Kemudian di ini pakai apa ya? Ungu aja. Di wilayah ini itu pilih salah satu titik sembarang. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Jelas ya? Ambil di tengah juga boleh, oke. Terus kemudian saya tarik ke atas. Maaf. Kemudian ini saya tarik ke atas misalnya gini. Ya, sampainya di sini kan? Di sini ini. Oke. Kemudian saya buat persegi panjang yang tingginya adalah sekian itu dan alasnya adalah ini. Sekian ini, ya, alasnya adalah ini. Demikian juga nanti, pilih di sini ini satu titik sembarang, kemudian tarik ke atas dan buat persegi panjang sembarang. Oke, maka kita akan mendapatkan berbagai persegi panjang nanti. Misalnya gini. Ini suka-suka saja ya. Mana yang menjadi titik paling atasnya kan sembarang, yang penting yang ada di sana tadi. Misalnya gini. Oke. Kemudian ini kan kita bisa mencari luasnya. Luas ini kan kita bisa mencari ya panjang kali lebar, karena dia persegi panjang ya, yaitu panjang ini dikali lebarnya ini. Lebarnya ini apa? Lebarnya ini adalah F atau nilai dari titik ini. Ini kan X tertentu, entah berapa nilainya. Di sini kan ada F-nya di sini. Misalnya di sini saya sebut sebagai C1 gitu. Maka ini adalah FC1 di sini. FC1. Oke. Maka luas kotak yang pertama ini itu adalah C1 delta X1 kali C1 ya. Intinya kita bisa mencari semuanya itu, luas semua kotak ini. Luas kotak ini, kotak ini, kotak ini kita bisa mencari semuanya. Kalau itu semua kita jumlahkan, maka akan mendapatkan suatu bilangan. Oke ya. Dan bilangan itu tadi tentunya tidak sama dengan luas awal yang mau kita cari. Apa itu? Maksudnya luas ini loh. Luas di bawah kurva yang tadi mau kita cari itu tidak sama dengan luas ini tambah luas ini tambah luas ini tambah luas ini. Nah, itu enggak sama. Tapi akan menjadi dekat atau akan menjadi hampir sama kalau kita membuat kotak-kotaknya ini itu dengan memperkecil delta X ini. Delta X1-nya kecil sekali, delta X2-nya kecil sekali, sampai delta X nomor sekiannya kecil sekali. Karena saking kecilnya nanti kita akan memiliki banyak sekali kotak. Saking kecilnya nanti kita punya banyak sekali kotak gitu. Dan banyak sekali kotak nanti itu kalau dijumlahkan semua luasnya itu akan mendekati luas di bawah kurva ini. Oke, next. Gini. Tadi gini ya. Saya gambar pakai hitam nggak apa-apa ya. Jadi gimana bentuknya? Ini ya. Kalau ini itu kecil sekali kita buatnya, kecil sekali. Kotaknya kecil sekali pokoknya. Kecil sekali. Masih besar ya. Sebenarnya kecil sekali gitu. Dan seterusnya. Kemudian ini mau kita jumlahkan semua sampai ke sana gitu. Nanti akan mendekati luas ini yang di bawah kurva.
Kecilnya seberapa? Kecilnya tuh sangat kecil sekali, sangat teramat kecil sekali. Jadi deltanya tadi yang bawah itu sangat sempit sekali, sangat kecil sekali. Karena sangat kecil sekali, kita nggak bisa menggambarnya sebenarnya. Karena kalau tiap digambar pasti sebenarnya lebih kecil dari itu. Satu kotak itu lebih kecil dari itu. Kan kita nggak bisa gambar. Tapi secara konsep bisa membayangkan itu ya. Kecil sekali nanti. Itu namanya infinitesimal. Nah, kalau dia kecil sekali, kemudian kita mengambil satu titik tadi seperti kita mengambil ini tadi, CI tadi, satu titik di wilayah ini. Itu kalau di sini kita ambil, ya sebenarnya sembarang, tapi cuma di wilayah yang sangat kecil sekali itu. Itu mau kita ambil di sebelah manapun dalam satu penggaling kecil sekali ini, kita mau ambil di sebelah manapun itu tetap hampir sama fx-nya, atau hampir sama ketinggiannya, hampir sama. Beda kalau ini tadi, lihat ya. Kalau di wilayah ini, saya mau ambil di sini dengan saya ambil di sini, itu kan ketinggiannya beda. Yang satunya di sini, satunya di sini. Di sini dengan di sini kan beda ketinggiannya. Tapi kalau kita ambilnya seperti tadi ini mau saya ambil, kalau memang sempit sekali, saya ambil yang sebelah manapun kan ketinggiannya hampir sama. Jadi nggak masalah. Gitu ya. Nah, kemudian saya tinjau satu kotak itu ya, di sini yang kecil sekali itu. Saya tinjau satu kotak ini misalnya, buatnya susah. Saya tinjau satu kotak ini. Oke. Kalau terlalu kecil, delta x-nya terlalu kecil, dikasih nama dx, bukan delta x. Terlalu kecil sekali pokoknya, dikasih nama dx. Kemudian ketinggiannya ini itu ya pokoknya ini itu ada di x berapa. Ini kan x-nya beda sebenarnya, di ujung sini dengan ujung yang ke sana kan beda x-nya. Tapi karena berdekatan ya, pokoknya dianggap itu satu x gitu. Sembarang mau diambil yang mana, ujung sini atau ini, pokoknya x yang ada di salah satu ini. X itu adalah jarak dari sini ke sini, x ya. Dan di sini nanti adalah fx. Maka luas satu kotak ini itu adalah fx kali dx atau dx kali fx, jelas ya. Luas satu kotak ini itu adalah dx panjangnya kali fx. Atau dibalik boleh ya, boleh kan sama aja, fx dikali dx gitu. Kemudian tadi kan gini, kalau yang ini tadi kan luas satu kotak ini itu kan delta x nomor i, entah 1, 2, 3 dan seterusnya ya, dikalikan dengan fci tadi kan, entah c yang nomor berapa, 1, 2, 3 dan seterusnya, fci. Kemudian disigmakan kan gitu, dijumlahkan i-nya bergerak dari 1 sampai 5 kalau di sini ya, dan seterusnya. Nah, kalau di sini fx dx ini dijumlahkan semuanya untuk semua dx yang ada, maka menjadi pakainya nggak sigma tapi ditulis sebagai integral. Jadi integral fx dx di situ sebenarnya adalah penjumlahan. Jelas ya, penjumlahan apa? Fx dx itu adalah luas tadi, luas yang kecil tadi dijumlahkan semuanya dari rentang x-nya dari A sampai B itu. Dari A sini sampai B. Dapatnya adalah luas yang di bawah kurva. Jadi sebenarnya yang namanya integral itu adalah penjumlahan. Catat ya, integral adalah penjumlahan, tapi penjumlahan untuk penggalan-penggalan yang sangat kecil sekali, infinitesimal. Pokoknya di situ ya. Jadi kalau saya nulis integral, pokoknya saya nulis integral begini. Ya benar. Saya nulis integral begini. Itu maksudnya adalah sigma, penjumlahan sebenarnya, tapi sigmanya terlalu lembut, ya, terlalu halus sehingga menjadi enggak ditulis sigma lagi tapi menjadi integral. Atau sebenarnya integral ini adalah sigma, tapi sebelum sigma dikasih tulisan limit n menuju tak hingga. Kemudian sigmanya itu dari i sampai n-nya menuju tak hingga. Berarti banyak sekali yang dijumlahkan. Banyak sekali tapi kecil-kecil. Jelas ya? Oke, saya mau menegaskan itu. Jadi integral sebenarnya seperti itu. Integral adalah penjumlahan elemen-elemen yang kecil-kecil tadi.
dan kita sudah mengamati perubahan dari delta menjadi D ya. Jadi kita mengamati perubahan yang awalnya ditulis sebagai delta kemudian ditulis menjadi D karena kecil itu ya, di sesuatu, delta sesuatu. Ini namanya infinitesimal. Apa itu? D sesuatu itu adalah infinitesimal, maksudnya adalah sangat kecil itu aja lah ya. Ya istilahnya begitu, infinitesimal. Atau diferensial nanti, pokoknya anggap aja infinitesimal, kecil sekali itu. Kemudian tentang D tadi itu. Jadi perhatikan ini tentang orang menulis. Kalau ada fungsi f bergantung kepada x, ditulis fx itu ya nilainya. F bergantung kepada x. Maka nanti kita mengenal ada yang namanya dx. Dx itu adalah penggalan x yang kecil sekali mendekati 0, menuju 0 gitu. Kemudian ada orang menulis df. Df itu adalah perubahan f atau f2, fx2 min fx1 untuk x2 min x1 yang kecil sekali. Saya ulangi, agak bingung sebenarnya. Fx, dx adalah perubahan x yang kecil sekali. Oke ya, dari x yang pertama ke x yang kedua. Kemudian df itu sebenarnya adalah nilai f dari x yang kedua dikurangi f nilai dari x yang pertama. Jelas ya? Karena dx-nya itu kecil, maka df-nya juga kecil. Oke ya. Bahkan df bisa 0. Kalau misalnya yang kedua dengan yang pertama tadi itu nilainya sama, ya df itu 0. Tapi kalau dx nggak boleh 0. Ya, yang menjadi variabel bebasnya itu nggak mungkin 0. Dx tidak mungkin 0. Tapi df bisa 0 ya, df ini bisa 0, bisa juga kecil sekali tapi nggak 0, tapi nggak mungkin besar, tidak mungkin besar gitu. Jelas gak ya? Maksudnya gini, maksudnya kalau digambar, kalau f itu kan fungsi kan, jadi misal jangan begini gambarnya, gak enak, gini aja. Misalnya sekian itu dx, kok dx kok sekian besarnya? Salah, iya sebenarnya salah, karena dx itu kecil sekali, tapi karena saking kecilnya kita nggak bisa gambar. Kalau nggak bisa gambar, gimana saya mau menjelaskan, kan tambah susah. Maka saya gambar besar ya. Catat ya, ini sebenarnya ini kecil sekali, tapi karena saya nggak bisa gambar kalau kecil sekali, ya saya gambar besar supaya mudah untuk menjelaskan, tapi sebenarnya kecil. Oke, ini dx. Berarti kalau ini x, ini berapa ini? Ini adalah x plus dx. Ya. Seumpama titik, kalau titik ini itu titik x gitu, maka ini adalah x plus dx. Ya. Kemudian ini pakai biru aja. Ini itu fx. Ini aja, yang titik ini itu adalah f dari x plus dx. Terus ya. Nah, jarak ini sekian ini itu kan ini dikurangi ini, itu adalah df. Itu maksudnya. Jelas ya? Kalau bayangkan kalau misal ini tadi itu lurus gini. Ini kan kebetulan kan ini begini tuh bentuknya grafiknya. Kalau grafiknya lurus gini misalnya, ya berarti df itu 0. Tapi dx-nya nggak boleh 0 ya. Dx ini yang jadi patokan, ini variabel bebas. Nanti kalau ada fungsi misalnya bergantung, tidak hanya bergantung pada satu variabel, f bergantung kepada x, y, z itu, maka ini ada dx, dx-nya nggak mungkin 0, dy nggak mungkin 0, dz nggak mungkin 0, oke ya. Tapi df boleh 0. Nanti ada fungsi yang lain lagi, g juga bergantung pada x, y, jangan di sini. Nanti ada fungsi lain misalnya g bergantung juga pada x, y, z, ya sama, g-nya itu mungkin saja 0, tapi tergantung itu ya. Tapi kalau x, y, z itu dx, dy, dz nggak mungkin 0. Oke, sekarang sudah jelas ya insya Allah ya.
antara kalau ada orang nulis dx, dy, dz, df, dg dan sebagainya itu insya Allah jelas ya sampai situ ya. Demikian juga kalau ada orang membahas tentang gerak, gerak itu kan ada hanya kecepatan, itu sama dengan dr per dt ya, sama. Berarti dr itu adalah perubahan posisi sepanjang waktu dt gitu ya. dt adalah perubahan waktu atau selang waktu yang kecil sekali menuju 0 tapi nggak sampai ke 0. Oke, dan dr-nya itu adalah perubahan posisinya sepanjang waktu dt tadi gitu. dr bisa 0 nggak? Bisa saja. dt mungkin 0 nggak? Tidak mungkin gitu ya. Karena dalam kasus ini itu r-nya itu adalah fungsi t. Oke. Sekarang kita cek ya. Kita menguji pemahaman dari yang sudah tadi dijelaskan itu. Misalnya gini. Ada partikel bergerak melalui lintasan yang seperti ini. Oh, jelek. Ulangi. Misalnya gini. Ada partikel bergerak dari A sampai B. Ini A. Ini B. Kemudian vektor ini kan saya buat koordinatnya ya di sini. Gitu misal. Oke. A itu ada vektor A. Kan posisi dapat dipandang sebagai vektor itu ya. Ini adalah RA. Kemudian di sini ada RB. Select. Enggak pas. Susah ya. Terlalu jauh sebenarnya. Gini. Dah, ini RB itu ya. Vektor di situ. Oke. Kemudian seumpama saya buat titik C di kurva ini. Titik C, misalnya titik C di mana ya? Titik C di sini misal, titik C. Oke. Maka ada RC di sini ya. Ada RC di sini. Oke. Kemudian vektor ini pakai biru ya. Vektor ini itu adalah delta R A sampai C. Atau perubahan posisi dari A sampai C atau RC min RA sama aja ya. RC min RA itu adalah ini. Vektor ini ya. Vektor itu. Kemudian seumpama ini saya dekatkan ke sana, mendekati A. Maksudnya titik ini saya geser. Dari sini kan saya geser ke sini, mendekati A. Oke. Tidak saya sebut C lagi ya, pokoknya ada titik yang mendekati A. Kemudian enggak apa-apa, enggak saya hapus ya. Kemudian di sini menjadi misalnya. Menjadi di sini dia. Enggak di situ. Dekat sekali dengan A itu, gambarnya susah. Kurang dekat, enggak suka saya. Kita dekatkan lagi dengan A. Nah, di sini pokoknya bayangkan ini dekat sekali dari sini, dekat sekali dengan A. Nah, maka ada vektor perpindahan yang seperti ini. Oke, biru ya. Dari sini ke sini ada perpindahan yang kecil sekali. Oke. Sekarang kalau tadi kita menulisnya pakai delta gitu ya. Karena ini dekat sekali, bayangkan dekatnya itu sangat dekat sekali ya. Sangat dekat sekali sehingga hampir berhimpit menuju ke 0 jaraknya. Atau panjangnya vektor itu hampir 0 gitu. Maka ini saya tulis sebagai dr. Sebenarnya dr itu nggak bisa digambar karena sangat kecil sekali gitu ya. Atau mungkin tadi kan gini, tadi kita ngomong bahwa R itu bergantung pada T waktu itu ya. Oke, gini aja, saya ulangi, saya menjelaskan, saya ulangi gini.
dia bergerak melalui lintasan ini, itu kan butuh waktu ya, butuh waktu. Kemudian dari sini sampai sini itu adalah perpindahan dari A menuju C. Katakanlah dia butuh waktu 5 detik misalnya gitu. Ya berarti ini adalah perpindahan selama selang waktu 5 detik gitu. Kemudian dari titik A sampai yang dekat dengan A tadi kecil sekali. Itu bayangkan butuh waktu yang mendekati 0 tapi tidak sampai 0, sedikit sekali setelah 0, pokoknya dekat sekali dengan 0. Dan dia butuh dan dia melakukan perpindahan sebesar dr ya. Jadi dia bergerak selama selang waktu yang kecil, kita sebut sebagai dt. Nah itu dia menempuh perpindahan sebesar dr. Oke. Kemudian ini dr kan. Kemudian nanti dari sini ke sini juga dia menempuh waktu dr yang lain lagi dan seterusnya. Gitu ya. Menjadi vektor kecil-kecil seperti ini. Dan seterusnya ya. Kecil-kecil seperti ini. Sampai ke B. Lanjutkan sendiri ya, sampai ke B. Nah, kemudian kalau saya menulis sebagai integral dr misalnya, itu maksudnya apa? Saya mau ngomong itu sebenarnya. Kalau saya menanyakan integral dr dari A sampai B, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah penjumlahan dr yang kecil-kecil tadi itu dari A sini ya sampai B. Berarti penjumlahan vektor, iya, penjumlahan vektor-vektor dr itu dari A sampai B. Dan yang namanya penjumlahan vektor itu kan, ingat poligon ya, vektor ke sana ditambah vektor ke sana tambah vektor ke sana, poligon ya. Nah, ini ke sini tambah ke sini, misalnya hasilnya adalah dari sini ke ujungnya ini, itu poligon. Sama ini, dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ya sampai B ini, maka hasil penjumlahannya adalah ini, dari sini sampai ujung sini, gitu ya. Oke. Dan vektor ini adalah hasil integral dari ini tadi, hasil ini tadi. Oke ya. Ini kalau diintegralkan hasilnya adalah vektor ini. Dan vektor ini itu adalah RB min RA atau delta R AB. Vektor ini, benar. Vektor ini itu adalah RB min RA. Jelas ya? Atau kalau orang mengerjakan integral dr, kemudian ini saya nulis A sampai B, itu sama aja saya menulis RA sampai RB kan, R ini. Maka ini sama hasilnya dengan integral 1 dr atau integral dr itu adalah R dengan batas RA sampai RB. Ini sama dengan RB min RA. Itu. Kalau mengerjakan integralnya insya Allah gampang. Yang sulit adalah memahami integralnya sebenarnya apa. Jadi paham insya Allah integral ya. Integral adalah penjumlahan dari elemen-elemen yang kecil seperti itu. Kalau misalnya orang nulis gini, dr itu sama dengan V dt, ada seperti itu ya. Maksudnya apa? Kalau saya integralkan sini, nanti mendapatkan perpindahan ya, dr dengan batas tertentu gitu. Kemudian ini sama juga saya integralkan dari sini, entah berapapun batasnya. Maka ketika saya menulis ini, itu artinya adalah saya sedang menjumlahkan V kali dt, V kali dt. Jadi pada selang waktu yang kecil dt tertentu kan kecepatannya itu tertentu, kecepatan sesaat itu ya. Ditambah dengan dt yang lain lagi dikalikan kecepatan sesaat pada waktu itu. Kemudian ditambah dt yang lain lagi yang dikalikan kecepatan sesaat pada waktu itu, dan seterusnya. Jelas ya? Ya, jadi integral seperti itu. Dan nanti integral itu ada bermacam-macam. Tapi intinya adalah sama, itu menjumlahkan elemen-elemen yang kecil tadi.
Mungkin elemen kecil dikalikan dengan apa dulu baru dijumlahkan dan sebagainya, tapi intinya adalah menjumlahkan yang kaitannya dengan elemen-elemen kecil tadi. Elemen kecil atau penggalan-penggalan kecil ya. Jadi karena nanti banyak dibahas ya, entah di gravitasi, ketika bahas gravitasi, ketika bahas listrik magnet atau apapun. Kalau misal ada benda gini, masanya M, volumenya V gitu. Biasanya kita meninjau bagian kecil dari benda itu. Saya gambar kubus tapi kecil gitu, tapi susah gambarnya. Gitu. Nah, yang kecil ini itu volumenya dV. Volumenya dV, masanya dm misalnya gitu. Di dalam kasus ini berarti kalau saya mengintegralkan dm ya, dm untuk seluruh benda ini. Untuk seluruh benda ini, terusnya gimana ya? Pokoknya ini misalnya benda apa ya nih ya? Benda udah seluruh benda M itu gitu Mas ya, maksudnya. Kadang nggak ditulis bawah dan atas ya, bawah aja, tapi maksudnya adalah seluruh benda itu. Ketika saya menulis ini integral dm itu maksudnya adalah penjumlahan dari dm untuk banyak apa namanya ini, elemen-elemen kecil ini dijumlahkan semua nanti sampai seluruhnya, maka menjadi M total masanya, menjadi M total masanya. Demikian juga kalau saya menulis integral dV untuk seluruh wilayah, maka akan menjadi V total itu. Jelas ya? Kalau misal apalagi ya, misalkan lagi yang kecil ini, kubus yang kecil ini itu misalnya rapat masanya adalah rho, rapat massa dibagi volumenya, masanya kan dm, volumenya dv, maka rho ini adalah dm per dv gitu. Maka dari sini kita juga bisa menulis dv, atau gini aja, dari sini kita bisa menulis dm itu sama dengan rho dv, dv-nya saya pindah ruasnya, rho dv. Sehingga kalau ini saya integralkan, ini juga harus diintegralkan untuk seluruh wilayah itu ya. Maka menjadi massa total, ini kan menjadi massa total. Massa total itu sama dengan integral rho dv itu. Nanti banyak kasus seperti itu ya. Ini saya ingatkan di awal, karena nanti akan di berbagai tempat atau di berbagai materi akan bertemu dengan hal-hal seperti itu, supaya sudah terbiasa dulu. Oke. Termasuk kenapa kok luas lingkaran itu kok pi r kuadrat, itu juga dari integral sebenarnya. Saya kasih penjelasan satu coba ya. Saya kasih cerita dulu, bahwa dulu itu orang sudah mengetahui rumus untuk mencari keliling lingkaran yang sama dengan 2 pi r itu, atau pi kali diameter. Orang sudah menemukan cara mencari keliling lingkaran, yaitu pi kali diameter atau 2 pi r. 2 pi r, misalnya r besar ini, jari-jari lingkaran. Dan dari sinilah dulu asal usul munculnya bilangan pi gitu ya. Ini orang sudah punya. Terus bagaimana dari sini kok orang bisa mendapatkan kalau luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Pi r kuadrat ini dari mana? Ya dari integral tadi, dengan menjumlahkan penggalan-penggalan kecil atau elemen-elemen kecil. Sebelum ke sana saya mau ngomong dulu gini. Luas untuk satuan luasan ya, satuan luas untuk berbagai luasan itu kan misalnya adalah meter persegi atau sentimeter persegi atau yang lain misalnya. Meter persegi itu apa atau sentimeter persegi itu apa? Itu adalah luas sebuah kotak. Sebuah kotak ini ya, luas persegi itu. Luas persegi yang lebarnya 1, sisinya 1 ya, ininya 1. Maka nanti luas apapun itu kita bandingkan dengan luas ini. Kalau kita bisa menjajar menyusun kotak seperti ini 2 kali, misalnya gini, kok menjadi luas ini, nah, berarti
luas yang saya batasi dengan merah itu sama dengan 2 meter persegi gitu ya. Tapi intinya adalah awalnya orang menyepakati satuan luas itu menggunakan kotak yang kecil ini, menggunakan meter persegi atau menggunakan sentimeter persegi gitu. Dan dari situ nanti setelah orang mengetahui luas persegi, orang bisa mengetahui luas persegi panjang dengan cara apa ya? Dengan cara menumpuk-numpuk, bukan menumpuk ya, apa namanya, menyusun seperti ini. Tinggal panjangnya berapa itu ya. Nanti tinggal ketemu yang namanya panjang kali lebar. Oke, sehingga orang sudah punya konsep tentang bagaimana mencari luas persegi dan bagaimana mencari luas persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Tapi awalnya adalah dengan melihat satuan ya, satuannya itu adalah meter persegi atau sentimeter persegi atau kotak yang kecil tadi itu, luas kotak yang kecil tadi, dengan melihat satuan itu. Maka sebenarnya kalau orang mencari luas apapun, oke ya, itu dasarnya adalah luas persegi atau persegi panjang lah, kayak apa. Jelas ya. Nah, arah kita nanti adalah membuktikan bagaimana luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Tapi dasarnya adalah luas persegi. Dan jangan lupa bahwa bangun apapun, nggak cuma lingkaran, itu mencari luasnya dasarnya adalah persegi. Misalnya gini, jajar genjang itu luasnya adalah alas kali tinggi ya. Jajar genjang ini itu luasnya adalah alas kali tinggi, tingginya ini ya, tingginya ini. Kenapa kok luasnya itu alas kali tinggi? Dari mana rumus ini didapatkan? Ya karena mengembalikan lagi bentuk jajar genjang itu ke dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Caranya gimana? Caranya ini, daerah yang saya arsir ini dipotong ini. Dipotong ini dipotong, oke, ditaruh ke sana. Maka menjadi begini dia. Menjadi begini, ini hilang ya, yang ini hilang. Dan dari sini ke sini kan A. Oke ya. Ini kan tingginya T. Dan ini kan persegi panjang sekarang dia. Persegi panjang itu luasnya adalah panjang kali lebar. Ini kali ini. Jadi kan begitu juga dengan luas-luas yang lain. Misalnya segitiga. Kalau saya gambar segitiga sembarang ya, segitiga sembarang gini. Segitiga gini. Jangan itulah, jelek. Saya gambar segitiga gini. Kenapa kalau rumusnya setengah alas kali tinggi mencari luasnya? Ini tinggi, ini alas. Kenapa rumusnya itu luas sama dengan setengah alas kali tinggi? Jawabannya adalah gini. Kita buat segitiga satu lagi yang seperti ini, tapi cerminannya kebalik. Kita taruh di sini. Kita buat sejajar dengan ini di sini, sejajar dengan ini. Kemudian kita buat sejajar dengan ini di sini. Maka kita mendapatkan apa sekarang yang kita punya? Yaitu jajar genjang ya. Ini tadi sejajar ini. Kita punya jajar genjang sekarang. Dan luas segitiga yang ini itu sama dengan luas segitiga yang ini. Jajar genjang luasnya adalah alas kali tinggi. Oke. Dan ini adalah setengahnya. Kalau segitiga ini luasnya berarti dia setengah alas kali tinggi. Dan seterusnya ya. Nanti berlaku juga untuk trapesium, untuk belah ketupat, layang-layang dan lain-lain, itu semuanya pakai dasarnya nanti adalah persegi panjang, luas persegi panjang gitu. Atau ke jajar genjang dulu kan, setelah jajar genjang kan juga mengacu ke persegi panjang, dan persegi panjang mengacu ke luas persegi. Nah, bagaimana kalau lingkaran? Kalau lingkaran ini, saya gambar gini aja lingkaran. Nah, bentar ya. Ulangi. Lingkaran. Lihat ini. Kemudian saya buat ada lingkaran kecil di sini. Di sini satu pusat ya dengan lingkaran besar. Ulangi. Susah. Ini satu pusat. Satu pusat belum ya. Susah ya. Ini satu pusat dengan lingkaran besar. Bayangkan kalau nggak satu pusat ya, bayangkan satu pusat itu. Sepusatnya sama. Kemudian lingkaran lain lagi.
susah meletakkan. Bayangkan satu pusat itu ya. Nggak benar juga gambarnya, tapi bayangkan satu pusatnya sama di sini. Nah, kalau ini jari-jarinya adalah R, jari-jarinya R. Oke, kemudian ini tuh sebenarnya sangat kecil sekali, tapi karena saya nggak bisa gambar yang kecil sekali kan nggak mungkin digambar kecil sekali. Jarak antar dua lingkaran ini loh ya. Ini tuh panjang garis ungu itu kecil sekali gitu. Dan itu adalah saya sebut sebagai DR. Dan dari sini ke sini itu adalah R. Dari sini ke sini yaitu ini itu. Ulangi. Susah. Ini tuh R ya. Dan ini DR. Tapi DR itu kecil sekali. Karena DR itu kecil sekali, maka keliling lingkaran yang dalam ini kembali. Karena DR ini kecil sekali, maka saya anggap kelilingnya ini, lingkaran yang dalam, itu mendekati nilainya dengan kelilingnya ini. Atau boleh dianggap sama. Kenapa? Karena perbedaannya cuma DR yang kecil sekali. Maka ini yang bawah, yang dalam dianggap sama dengan yang luar, kelilingnya. Dan kelilingnya itu berapa? Keliling ya 2PR tadi kan, ini kan tadi R ya, 2PR. Terus saya tanya gini, luas ini berapa ini? Luas ini ya, yang dalamnya kuning ini. Ini berapa luasnya? Luas lingkaran atau luas apa ya, semacam cincin ini ya. Paham ya? Luasnya berapa? Tadi kan kita ngomong bahwa keliling yang dalam dianggap sama dengan keliling yang luar panjangnya, atau kelilingnya atau nilainya. Kalau sama, terus ada DR yang menghubungkan keduanya, berarti kan kalau bayangkan ini saya gini, ini saya tarik ke sana, ini saya tarik ke sana, ini diputus gini. Bayangkan ya, kita ambil bagian yang cincinnya saja itu, ini saya putus di sini, kemudian ini yang kiri saya tarik ke sana, yang kanan saya tarik ke sana, maka nanti menjadi gini, panjang seperti pita. Dan karena kita anggap kelilingnya sama, yang dalam dengan yang luar, maka kita anggap nanti ini tuh sama dengan ini, dan ini DR. Jadinya apa itu? Jadinya adalah persegi panjang ya. Ini DR, dan ini panjang ini adalah keliling berapa itu? Ini adalah 2PR ya, 2PR. Kemudian bayangkan kita punya banyak cincin seperti ini. Jadi ini kalau dibuat cincin-cincin yang banyak sekali dari dalam keluar gitu. Kita buat cincin yang banyak sekali gitu. Nanti luas setiap cincin itu kalau dijumlahkan semua dari dalam sampai keluar kan menjadi luas lingkaran. Jelas ya? Nah, nanti kita punya banyak cincin yang luasnya adalah ini bukan R besar ya. Ini bukan R besar ya. R kecil ya maksudnya. Lupa saya. R besarnya kan sudah ini R besar ini. Oke, ini R kecil, tadi R kecil, tadi saya salah nulis. Oke, 2PR kecil gini aja. Nah, luasnya ini, luas satu cincin itu adalah DL. DL adalah luas satu cincin. Itu sama dengan panjang kali lebarnya ini, yaitu 2PR DR. Jelas ya? Nah, kalau luas DL dijumlahkan semuanya, luas-luas menjadi luas seluruh lingkaran besar ya. Maka luas seluruh lingkaran besar itu kan DL diintegralkan menjadi luas seluruh lingkaran besar untuk seluruh lingkaran ya. Maka sama dengan integral 2πr dr dengan R dari mana sampai mana, yaitu dari 0 sini sampai R besar gitu ya, sampai R besar. Nah, integral ini kalau dikerjakan, saya ulangi sini, luasnya tadi menjadi integral 2πr dr dari 0 sampai R besar gitu kan. Kemudian 2pi ini kan tetapan, dia boleh keluar dari integral. Maka menjadi 2pi integral R dr 0 R. Di SMA dulu kan kita mempelajari kalau ada seperti ini menjadi setengah R kuadrat kan.
hasil integralnya ini, kalau ininya R kan setengah R kuadrat, maka luas sama dengan luas sama dengan 2pi tadi kan keluar ya, mana tadi 2pi ini kan udah di luar kan, 2pi, kemudian integral R dr tadi kan setengah R kuadrat dengan batas dari 0 sampai R besar gitu kan. Dan ini lihat, ini kan bisa dicoret karena dibagi habis, maka L menjadi pi ini kali R kuadrat dari ini sampai ini gitu ya. Nah, R-nya ini diganti dengan ini, dikurangi R-nya ini diganti dengan 0. Maka menjadi luas sama dengan pi, lihat ya, R kuadrat diganti dengan R besar, R kuadrat min 0 kuadrat. Min 0 kuadrat. 0 kuadrat itu kan ya 0, berarti nggak usah diperhatikan, tinggal ini gitu ya. Maka L sama dengan pi R kuadrat itu adalah luas lingkaran yang biasa kita hafalkan rumus ini. Tapi dasarnya sebenarnya adalah dari menjumlahkan penggalan-penggalan kecil tadi. Jelas ya? Nah, itu hakikatnya integral di situ. Integral adalah jumlahan dari elemen-elemen kecil. Saya mau menegaskan itu, termasuk ketika kita mencari mencari luas lingkaran, itu pun sebenarnya kita menggunakan integral aslinya. Tapi dari SD kita sudah menghafalkan bahwa luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Tapi tanpa dikasih tahu asal usulnya, sebenarnya awalnya menggunakan integral untuk mendapatkan rumus ini. Oke, gitu. Terima kasih, semoga bisa digunakan untuk bekal di mata kuliah yang lain yang ada kaitannya dengan integral. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.